lihat setelah momen, kita lihat kita akan melihat F-setnya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, untuk gaya lintangnya di sini ternyata 75 dan 25. Kita lihat dengan hasil perhitungan manual. Di sini oke ya, sama. Jadi 75 kN dan 25 kN. Dia konstan ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tahu untuk nilainya seperti ini, kita bisa gunakan ini untuk perencanaan ya. Jadi di sini saya coba tampilkan semua all seperti ini. Jadi akan terlihat bahwa nilai daripada MY-nya 50 kN ya di sini maksimumnya 140,60, sedangkan untuk F-setnya atau bebannya itu adalah 20 kN dan maksimumnya 75 kN dan minimumnya 25 kN. Ini bisa kita ganti juga diagramnya kalau kita mau fan seperti ini ya. Saya coba apply. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan Autodesk Robot kita tidak perlu menghitung ya, tetapi perlu diketahui bagaimana dasar daripada menghitung seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan nanti bisa di-download di kolom deskripsi, dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fadli Kalemata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like jika suka dengan video di channel saya ini, dan silakan di-share bagi teman-teman yang membutuhkan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial, tetapi softwarenya di sini bukan Revit ya, tetapi menggunakan Autodesk Robot. Nah, di sini saya akan bagikan apa sebenarnya Autodesk Robot ini ya. Nah, Autodesk Robot ini sebenarnya adalah suatu software yang dikeluarkan dari Autodesk untuk keperluan menganalisis struktur, baik struktur dalam bentuk rangka ya, seperti ini, jadi dalam bentuk elemen building, kemudian ada juga frame 3D design, kemudian ada juga shell design dan sebagainya ya. Ada begitu banyak pilihan yang bisa kita pakai ya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial robot structural analysis profesional ini untuk menyelesaikan soal mekanika rekayasa ya, atau mekanika teknik. Nah, soal yang saya maksud modelnya seperti ini ya. Jadi ada beban seberat 20 kN per meter dibebani pada sebuah balok ya dengan panjang 10 meter. Nah, kita akan mencari di sini berapa nanti nilai gaya-gaya dalam yang dihasilkan dari perhitungan ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan contoh soalnya, bisa mendownload ya di sumber yang ini ya. Jadi saya kutip dari mekanikateknik.com WordPress ya, seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja. Oke, jadi di sini dalam perhitungan manual, ternyata di sini bebannya dengan Ki 20 kN per meter yang dibebani hanya sepanjang 5 meter. Di sini akan menghasilkan momen seperti ini ya. Jadi di sini diketahui untuk momen maksimumnya adalah 140,62 kN, sedangkan reaksi di titik A adalah 75 kN dan reaksi di titik B 25 kN, sehingga membentuk gaya lintang seperti ini dan membentuk diagram momen seperti ini ya. Nah, di sini saya tidak akan mengurai bagaimana cara menyelesaikannya di sini. Silakan nanti bisa di-download di kolom deskripsi ya untuk contoh soalnya. Yang saya mau bagikan adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan Autodesk Robot. Nah, di sini sudah saya bagikan capture ya. Di sini capture contoh misalkan untuk gaya lintang di sini. Gaya lintang di sini nilainya 75 dan 25 ya, modelnya seperti ini. Kalau saya cross check dengan hasil perhitungan di sini sama ya, 75 dan 25. Jadi hasil perhitungan dengan menggunakan robot kurang lebih cocok ya, atau sama dengan hasil perhitungan dengan manual. Kemudian yang kedua adalah momen ya. Momen maksimumnya di sini adalah 140,625 kN ya.
Nah, di sini saya juga sudah coba menghitung, ternyata di sini hasilnya sama. Ya, di sini 140,60 kN juga dengan Q 20 kN per meter. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan robot? Kita langsung saja. Oke, pertama kita akan ke menu file ya di sini. Kita ke menu file, kemudian kita pilih new project ya. Nah, template yang akan kita gunakan di sini ada bermacam-macam pilihan ya. Tetapi untuk kesempatan kali ini yang akan saya gunakan adalah frame 2D design ya di sini. Jadi frame ini berbentuk dua dimensi ya, karena ada juga yang frame 3D ya, frame 3D design. Tetapi ada juga yang buildingnya seperti ini. Nah, kita akan gunakan yang frame to design ya. Nah, ini kita klik saja seperti ini. Ini saya no aja. Nah, setelah kita buka template dari frame 2D design, ini adalah tampilan interface awal daripada Autodesk Robot. Nah, yang saya gunakan di sini adalah Autodesk Robot dengan versi 2018 ya. Nah, untuk melakukan perhitungan awal, kita tidak langsung menghitung ya, tetapi kita perlu pelajari dulu tools atau preference daripada peraturan yang akan kita gunakan ya. Di sini saya masuk ke tools, kemudian saya pilih preference ya. Oke. Nah, di preference ini ada berbagai macam standar ya yang harus kita atur ya di sini. Ini untuk tampilan desktop, kemudian language dan lain sebagainya. Ini secara default kita biarkan saja, kita pilih accept. Selanjutnya kita masuk ke tool lagi, kita pilih job preference. Nah, ini yang penting ya. Nah, saya sudah membuat template sendiri di sini, saya beri nama Metric Vardy. Tetapi bagi teman-teman yang mau baru ya, baru ini biasanya tampilannya default seperti ini ya. Biasanya tampilannya default seperti ini. Nah, kita akan mengubah satuannya ke metrik ya di sini. Jadi kita pilih ke unit and format ya. Sebelum kita klik tanda plusnya di sini, kita pilih ke metrik ya di sini. Kita pilih metrik, kemudian kita pilih yes. Nah, kenapa menggunakan metrik? Agar satuannya bisa dinyatakan dalam bentuk satuan meter ya. Nah, kemudian ada unit juga, dimension di sini silakan dipilih sendiri. Structure dimension menggunakan meter, untuk sectionnya menggunakan cm dan seterusnya ya. Force-nya di sini menggunakan kilonewton, momennya menggunakan kilonewton meter. Nah, yang penting adalah stress ya di sini. Untuk tegangannya di sini kita harus menggunakan pilihan newton milimeter ya. Jadi newton per milimeter persegi. Nah, newton per milimeter persegi ini adalah satuan dari MPa ya, seperti ini. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian jika dirasa cukup, silakan diklik OK. Tapi bagi teman-teman yang mau mengatur sampai pada bagian-bagian lain juga dipersilakan ya, ada material dan lain sebagainya. Ini saya kembalikan ke template saya, Vardy ya. Di sini saya pilih OK. Nah, setelah saya pilih OK, di sini langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat grid ya. Kita perhatikan soalnya di sini dia punya dua titik ya, titik A dengan titik B ya, dengan bentangan 10 ya. Oke, berarti kita ke robot lagi. Untuk mengatur sumbunya, kita bisa ke geometri ya. Kemudian kita pilih axis definition ya di sini. Axis definition. Nah, ini untuk name-nya structural axis, kita biarkan saja. Kemudian untuk positionnya, di sini ada position, number of repeat, dan distance ya. Nah, karena kita hanya menggunakan dua dimensi, maka kita hanya akan bergerak dalam satu sumbu, yaitu sumbu X ya di sini. Nah, kecuali kita mau buat portal ya, kita harus menambahkan set juga ya. Nah, di sini setelah OK seperti ini, posisinya 0, kemudian repeatnya 0, distance-nya saya masukkan 0 juga. Jadi pastikan titik pertama ini semuanya 0 ya. Kita pilih add. Nah, ini label 1. Ini yang akan menjadi titik A ya di sini. Oke, selanjutnya di sini setelah kita tahu posisi titiknya di sini titik A, kita akan membuat titik B ya. Titik B jaraknya 10 meter ya. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan seperti ini. Kita klik seperti ini di label 1. Oke, kemudian distance-nya kita masukkan 10 ya. Number of repeat-nya kita masukkan 1. Setelah selesai kita pilih add ya. Nah, jadi label yang kedua 10 meter ya. Nah, untuk mengubah label ini menjadi A dan B, kita bisa pilih di sini ya. Ini A, kemudian yang kedua B.
Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa apply, lalu kita close. Ya, di sini kita lihat sudah ada ya sumbunya, tetapi belum terlihat. Ya, kita masuk ke geometri lagi, kita masuk X definition. Nah, di sini untuk setnya kita masukkan null distance juga, kita add lagi. Ya, hanya ada satu bidangnya, kita coba apply dan close. Nah, ini modelnya ya dari tampak depan seperti ini. Kita coba ukur untuk bentangannya di sini dengan menggunakan tool. Kita pilih dimension line ya di sini. Saya coba ukur dari sini ke sini. Oke, ini sudah benar ya, sudah 10 meter. Nah, jika sudah benar 10 meter, langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat baloknya di sini ya. Oke. Untuk membuat balok ini kita bisa pilih dengan melakukan klik pada menu bar seperti ini ya, pada sisi kanan ini. Oke. Setelah itu di sini kita gunakan misalkan RC beam ya. Jadi menggunakan balok di sini. Oke, kita pilih drag di sini. Selanjutnya kita klik dari sini ya, dari titik A1 ini sampai ke titik B yang satu ini ya, kita klik seperti ini. Lalu kita close. Nah, di sini sudah ada satu buah balok yang kita definisikan ya di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat support ya atau peletakan. Jadi di sini ada perletakan sendi, kemudian yang satunya ada perletakan roll. Oke. Nah, untuk membuat perletakan kita seleksi dulu joinnya ya di sini. Kita seleksi joinnya seperti ini. Kemudian pada bagian kanan di sini ada pilihan menu support ya. Support di sini kita gunakan pilihan ada 3 ya di sini, ada fix, ada pin, ada roll. Nah, kita gunakan pilihan pin karena dia merupakan tumpuan sendi ya di sini. Nah, kita apply ya, kita close. Nah, terlihat di sini tumpuannya berbentuk sendi ya. Nah, sedangkan di bagian B di sini langkah yang sama, kita pilih support juga, kita pilih yang roll ya, yang bagian bawah. Kita pilih apply lalu kita close. Jadi di sini sudah terlihat di sini punya roll ya di sini. Kalau yang pinnya atau tumpuan sendinya tidak mempunyai roll di bawah. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan beban ya. Nah, untuk beban sendiri, setelah kita lihat di sini, adalah beban terbagi rata dengan jarak 5 meter, kemudian bebannya adalah 20 kN per meter. Ya, kita ke robot lagi. Nah, setelah itu kita definisikan dulu bebannya akan bekerja. Kita masuk ke load, kemudian kita pilih load type. Nah, untuk load type ini kita harus memasukkan minimal 2 beban, tetapi yang dianalisa hanya 1 beban. Kita add dulu seperti ini. Oke, lalu kita add lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harus di-add 2 kali ya? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi kalau kita add hanya 1, ya, ini nanti yang terhitung hanya berat sendiri struktur, ya. Sedangkan beban yang kita masukkan yang di luar daripada berat struktur tidak akan terhitung. Otomatis kita harus mempunyai 2 beban, tetapi nanti yang beban pertama berat struktur itu kita hilangkan karena yang akan kita gunakan hanya menganalisis gaya dalam akibat beban yang 20 kN ini tanpa menambahkan berat daripada elemen struktur tersebut. Oke, jika sudah selesai di sini kita langsung close saja seperti ini. Nah, selanjutnya ketika mau memasukkan beban, kita pilih dulu seperti ini ya. Kita pilih tampilannya di structure model, kemudian kita pilih load. Nah, layar kita akan berpindah dari tampilan geometri ke tampilan load. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi untuk load 1 atau DL1 ini kita delete saja karena kita tidak akan menggunakan berat mati sendiri daripada struktur ya. Ini DL1 kita tidak perlukan di sini. Kita bisa hapus saja di sini, kita delete. Nah, selanjutnya untuk DL2 atau beban mati tambahan, kita akan memasukkan beban daripada output yang ini ya, yang akan kita masukkan atau kita input sebesar 20 kN per meter. Kita masuk ke load di sini, kemudian kita pilih di sini load definition ya. Oke, setelah tadi load type kita pilih ke load definition. Nah,
di menurut definition ini, kita akan memasukkan ada 3 macam. Pertama ada beban titik, beban bar atau beban batang, kemudian ada beban sendiri atau beban massa. Nah, yang akan kita gunakan adalah beban bar ya di sini. Nah, karena akan membebani hanya satu tipe balok di sini ya. Nah, untuk memasukkan beban bar tetapi tidak full ya, di sini ada 2 pilihan ya, ada uniform load ya. Kemudian yang kedua adalah trapezoidal load. Nah, yang membedakan trapezoidal dengan uniform di sini adalah kalau kita menggunakan uniform, maka kita akan membebani dari perletakan A sampai perletakan B. Tetapi kalau kita menggunakan trapezoidal load, kita bisa mengatur jaraknya di sini hanya pada jarak berapa meter. Sini saya contohkan. Untuk P1 di sini kita masukkan minus 20 ya. Kemudian untuk P2 juga kita masukkan minus 20 karena bebannya ini konstan ya. Jadi kalau lihat contoh soalnya bebannya ini konstan, tidak ada perubahan beban ya di sini. Selanjutnya kita masukkan di sini. Untuk X1 0, sedangkan X2 adalah jarak dari perletakan A ke ujung daripada beban P2. Kita lihat jaraknya di sini adalah 5 meter ya. Oke, setelah kita tahu jaraknya 5 meter, kita kembali ke robot di sini. Saya masukkan untuk X2 di sini 5 ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya pilih add ya. Nah, kita klik pada elemennya di sini, kita klik seperti ini, lalu kita close. Nah, di sini sudah ada satu beban yang kita definisikan. Nah, terlihat ya di bawah ini ada trapezoidal load di sini dengan beban 20 kN per meter ya. Nah, setelah itu kita akan mengetahui berapa labelnya di sini ya, berapa bebannya. Nah, untuk mengetahuinya kita aktifkan pilihan load value description ya, seperti ini. Jadi kita sudah tahu bebannya 20 kN, kemudian kita masukkan juga untuk dimensionnya ya, ini 10 meter yang tadi ya. Ini kita tambah juga untuk beban yang ini jaraknya sekitar 5 meter ya. Oke, kita close dulu di sini. Nah, setelah seperti ini, langkah terakhir adalah kita tinggal melakukan kalkulasi ya. Jadi kita masuk ke analysis, kita pilih calculation. Nah, ini akan dihitung otomatis oleh robot ya. Nah, setelah selesai di sini, oke, ini tidak terlihat berapa gaya dalamnya ya. Nah, untuk melihat gaya dalamnya kita beralih lagi ke window ke result ya di sini. Kita pilih result di sini. Kemudian kita pilih result lagi ya. Nah, nanti screen kita atau Autodesk robot kita akan berpindah dari tampilan yang sebelumnya load akan berpindah ke result. Nah, di tampilan result ini kita bisa melihat banyak hal ya. Pertama, kita bisa melihat reaksi perletakan, kemudian kita bisa melihat momen, dan kita bisa melihat gaya lintang. Nah, sebelum itu kita pilih pada menu NTM ini, kita klik bagian ujung, kita masuk ke parameter. Nah, di parameter ini kita masukkan labelnya seperti ini, kemudian diferensialnya, kemudian all, lalu yang terakhir ini fillet ya. Artinya nanti ketika kita melihat sebuah diagram, di situ sudah terlihat nilainya berupa label ya. Nah, setelah itu kita apply ya di sini. Lalu kita kembali ke NTM. Yang pertama akan kita lihat adalah momen ya di sini. Kita coba normalize. Nah, terlihat di sini ternyata momennya adalah 140,60. Kalau kita lihat di perhitungan 140,62. Ini sudah 99% mendekati ya. Kemudian yang kedua di sini kita akan melihat setelah momen kita lihat kita akan melihat offset-nya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, untuk gaya lintangnya di sini ternyata 75 dan 25. Kita lihat dengan hasil perhitungan manual. Di sini oke ya, sama. Jadi 75 kN dan 25 kN. Dia konstan ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tahu untuk nilainya seperti ini, kita bisa gunakan ini untuk perencanaan ya. Jadi di sini saya coba tampilkan semua. All seperti ini, jadi akan terlihat bahwa nilai daripada MY-nya 50 kN ya di sini maksimumnya 140,60, sedangkan untuk offset-nya atau bebannya itu adalah 20 kN dan maksimumnya 75 kN dan minimumnya 25
kilonewton. Ini bisa kita ganti juga diagramnya kalau kita mau fan seperti ini ya. Saya coba apply. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan Autodesk Robot kita tidak perlu menghitung ya, tetapi perlu diketahui bagaimana dasar daripada menghitung seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan nanti bisa di-download di kolom deskripsi, dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Di tutorial selanjutnya nanti saya akan membahas lebih banyak ya, termasuk ke bagian stress analysis seperti ini. Jadi dengan menggunakan robot ini kita sudah bisa melakukan analisis terhadap tegangan ya di sini. Jadi nanti akan ada pilihan seperti ini, kita coba apply dulu ya. Nanti akan terlihat tegangan daripada eh, frame atau elemen yang akan kita hitung ya, seperti itu. Ini kita coba apply. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, tetapi ini mungkin akan saya bahas nanti secara khusus ya, tidak di video yang ini. Nah, hasil analisis stresnya seperti ini. Oke, kemudian bisa kita ketahui di sini untuk note-nya ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini bisa di-report seperti ini. Oke, kita bisa di-report. Nah, kemudian di report tersebut kita bisa melihat stress analysis in the bar. Jadi kita akan melihat di sini ada begitu banyak hasil yang bisa kita pakai. Jadi di sini untuk longitudinal sectionnya seperti ini, kemudian result in sectionnya juga seperti ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.